Kemudian berikutnya terjadilah fitnah Duhaima. Sekarang yang fitnah Duhaima. Apa tuh fitnah Duhaima? Fitnah Duhaima, fitnah yang sangat gelap pekat ya. Gelap pekat. Fitnah Duhaima itu adalah fitnah yang targetnya adalah iman. Targetnya adalah iman, baik melalui media, melalui politik, melalui makanan, melalui obat-obatan, melalui ekonomi, melalui pendidikan, semuanya targetnya adalah menyerang iman. Itu fitnah Duhaima. Dan fitnah Duhaima ini makin bergerak waktu, bukan makin ringan, makin bertambah sampai ke tingkat mengancam membunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, kembali lagi di edisi spesial Ramadan, spesial akhir zaman. Tentunya masih dengan pembahasan yang menarik. Setiap habis tarawih sebelum istirahat menunggu sahur, nonton ini dulu. Nah, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, di mana salah satu fitnah yang tentunya harus keluar dulu sebagai tanda akhir zaman itu fitnah Duhaima, yaitu ancaman saling membunuh. Apakah yang terjadi di Palestina merupakan salah satu tanda dari fitnah Duhaima ini? Langsung aja kita berikan kesempatan untuk penjelasan lebih lanjut dari guru kita Ustadz atau Buya Zulkifli M. Ali. Tafadhol Buya. Siapa Raja Suria sekarang? Syria itu si ini Bashar Assad. Kita nggak bisa mengatakan beliau pastinya toh. Pokoknya dari kabilah Sufyani nanti akan dikirim ke Madinah karena orang-orang ini sudah terendus keberadaannya untuk dibunuh. Ternyata yang mengejar ini adalah orang Syiah. Gitu ya. Jadi Syiah ini betul-betul tidak ingin ada kelompok, sementara yang berkuasa di Suriah hari ini orang Syiah. Alasannya apa dia membunuh? Karena bukan dari kelompok dia munculnya. Mirip dengan Nabi Muhammad. Coba Nabi Ibrahim ada berapa orang anaknya? Ada dua. Siapa satu yang pertama? Ismail dulu. Ismail dan Ishak. Baru Ishak. Dari Ishak bermunculan anak-anak yang kemudian menjadi nabi-nabi Bani Israel. Ya, dari Ismail nggak ada satupun anak, tiba-tiba muncul jadi Nabi Muhammad. Mirip Nabi Muhammad ada dua cucunya. Yang dari Husain banyak muncul dai-dai, pejuang-pejuang segala macamnya, ya para raja-raja. Tapi yang dari Hasan sama sekali nggak ada, tiba-tiba muncul pimpinannya langsung. Tapi berarti ini nanti berarti kan? Ya nanti. Nah sekarang mirip betul ya. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad ketika muncul, orang Yahudi berharap Nabi terakhir itu dari dia. Udah diklaim kemana-mana, udah diumumkan kemana-mana, nanti Nabi penutup dari kami semacamnya. Tiba-tiba munculnya bukan dari terah mereka, bukan dari komunitas Yahudi. Munculnya malah dari yang lain, yaitu dari Ismail, bukan dari Ishak. Maka berjuanglah mereka untuk membunuhnya. Mirip nggak? Ya, mirip. Mirip banget. Nah, jadi kasus seperti itu yang akan dialami oleh Imam Mahdi nanti. Dia dikejar-kejar untuk dibantai, untuk dibunuh. Tapi Allah menjaganya. Gitu ya, seperti Allah menjaga Nabi Muhammad. Sebelum atau sesudah dilantik? Sebelum. Jadi dia kejar-kejar dulu. Sekarang siapa sih figur yang dikejar untuk dibunuh? Nggak ada. Nah, kemudian uniknya di sini kami minta tolong nanti kalau ada yang punya kitab, tolong dibaca. Ada beberapa tanda-tanda pendahuluan menjelang kemunculan beliau. Nanti dari halaman 704 sampai 716 ya. Ya diantaranya merajalelanya kezaliman di muka bumi. Ya udah terjadi sekarang ini. Ini nggak usah kita diskusikan lagi. Semua kezaliman udah terjadi lengkap dah. Di mana kita temukan keadilan hari ini udah nggak ada. Boleh dikatakan keadilan sesuatu barang yang langka ya. Kemudian berikutnya terjadilah fitnah Duhaima. Sekarang yang fitnah Duhaima. Apa tuh fitnah Duhaima? Fitnah Duhaima, fitnah yang sangat gelap pekat ya. Gelap pekat. Makanya waktu itu kita kajian tentang saya kan ingin tampilkan waktu itu di layar kita, tapi nggak sempat ya karena durasi waktu kita terbatas sekali. Fitnah Duhaima itu adalah fitnah yang targetnya adalah iman. Targetnya adalah iman, baik melalui media, melalui politik, melalui makanan, melalui obat-obatan, melalui ekonomi, melalui pendidikan, semuanya targetnya adalah menyerang iman. Itu fitnah Duhaima. Dan fitnah Duhaima ini makin bergerak waktu, bukan makin ringan, makin bertambah sampai ke tingkat mengancam membunuh, ya. Mengancam seperti terjadi ya seperti di Suriah waktu rakyat Ahlus Sunnah wal Jamaah dipaksa untuk mengilahkan Bashar Assad. La ilaha illa Bashar itu. Tidak ada ilah kecuali adalah Bashar. Sampai dipaksa untuk mengakui Bashar adalah sebagai Tuhan. Nah, kan gitu. Sampai ke tingkat itu. Nah, sementara kalau yang terjadi di mana di
Di Palestina sendiri itu adalah fitnah Duhaima dalam versi perang. Di mana mau dibantai, mau dihabisi segala macamnya. Kalau nggak gabung ke mereka. Jadi hari ini Mas Ari, yang aman itu adalah rakyat Palestina yang mengambil kebangsa negaraan Israel. Dapat paspor Israel. Nah, baru mereka diakui untuk hidup. Karena akhirnya mereka mengkhianati tanah airnya sendiri. Dan itu sedang OTW sekarang, sedang terjadi. Baik, jadi intinya fitnah yang gelap dan fitnah Duhaima adalah fase keempat. Ya. Jadi fase kenabian, fase kekhalifahan, fase kerajaan, dan fase keempat. Fitnah Duhaima. Fitnah Duhaima. Itu termasuk fitnah-fitnah yang keluar dari media-media, termasuk nggak? Masuk. Yang dari handphone. Membolak-balikkan fakta, ya membolak-balikkan fakta, ajaran orientalisme di kampus segala macamnya, westernisasi. Iya, masuk. Scientology segala macam. Masuk Mas semuanya. Itu semua ajaran yang memutarbalikkan apa saja yang mentargetkan orang bisa sesat dan murtad. Ya, semuanya itu adalah masuk dalam pembahasan fitnah Duhaima. Jadi intinya pagi orang beriman, sore orang dah kehilangan iman. Lagi. Sore orang beriman, di malam datang kena hantam serangan fitnah Duhaima, besok pagi sudah kehilangan iman. Kalau ibarat kita di zaman sekarang jadi kutu loncat gitu. Asal demi dunia, demi pangkat, demi jabatan, paginya dia kokoh di barisan orang Islam, di barisan orang yang berdakwah istiqomah semacamnya. Tahu-tahu kena serang fitnah Duhaima, kemudian sorenya dia udah berubah. Langsung futur. Langsung futur, udah di kubu siapa dia sekarang, di kubu mana dia sekarang. Udah loncat kemana dia sekarang gitu kan. Yang kayak gitu tuh zaman sekarang nih fitnah Duhaima. Banget itu miripnya. Banget. Ya ampun. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya kalau ditakar jenis fitnah zaman sahabat sama zaman sekarang itu kalau misalnya gitu, kalau perang zaman mereka dulu kan berani semua untuk perang gitu kan. Anak orang sekarang mah perang nggak berani Ibu ya. Angkat senjata nggak berani, naik kuda berani nggak berani karena kan udah tahu dunia lah gitu kan. Zaman dulu, zaman sekarang tapi fitnah tuh edan-edanan. Nah, fitnah zaman sekarang sama fitnah dulu tuh beratan mana menurut ya? Kenapa Nabi mengistimewakan sekali umatnya yang datang di akhir zaman? Kenapa? Bahkan Nabi mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Bukan, kata Rasul. Kalian ini semua adalah sahabat-sahabatku. Kalian beriman kepadaku karena kalian menyaksikan aku. Kalian menyaksikan wahyu turun, kalian perang bersama aku. Ya ibaratnya kalau ada masalah apa-apa cepat datang pada Nabi, jadi tenang hati mereka, jadi kuat jiwa mereka. Ya kan? Tapi saudara-saudaraku yang aku rindukan nanti datangnya di akhir zaman. Mereka tidak pernah hidup melihat aku, mereka tidak pernah menyaksikan aku, tidak pernah menyaksikan wahyu turun, tidak perang bersama aku. Tapi mereka tetap mempertahankan sunnahku dan tetap memperjuangkan sunnahku dan hidup di atas sunnahku. Ya, dan mereka sangat mencintai aku dan merindukan diriku. Jadi itulah saudaraku, orang yang hidup pada masa itu, kata Rasulullah, menganggap Islam seperti menganggap batu bara yang menyala. Dipegang kok kuat Islamnya, kayak berasa panas gitu. Tapi yang jelas orangnya nggak akan mati, tapi tersiksa. Ya dia merasa hidup ini sempit karena harus memegang Islam yang terasa melawan arus gini. Dan mereka, kata Rasulullah, pada saat itu yang sabar, yang istiqomah, mendapatkan pahala. Setiap amal mereka 50 kali lipat pahala kalian. Masya Allah. Jadi orang yang hidup di zaman ini berat sekali ujiannya, Mas Ari. Karena kalau zaman Nabi seberat apa ujian, ngelihat wajah Nabi aja udah tenang mereka. Iya benar. Ya kan, ngelihat wahyu turun, ngelihat mujizat Nabi, semuanya udah menjadi kuat kembali. Apalagi perang bersama Nabi. Lah sekarang kayak perang di mana? Di Palestina. Ya. Siapa sih yang bisa membuat mereka tuh kembali tersemangatkan figurnya? Enggak ada. Masing-masing mengandalkan barisan yang tertata dengan rapat itu aja. Enggak ada pemimpin. Kalau zaman sahabat ada Nabi di depan. Oke, jadi kalau ditanya mana yang lebih berat ujiannya, zaman now. Ya, sehingga zaman now ini berhak Nabi mengatakan tuba lil ghuraba. Tuba itu apa? Kalau bahasa terjemahan letterleknya, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing ketika itu. Apa itu Tuba? Tuba ternyata sebuah kawasan yang maha spesial di dalam surga Allah nanti. Nama tempat itu namanya Tuba. Ya, itu disediakan untuk orang yang terasing di akhir zaman dari umat Nabi Muhammad.
Jadi Masya Allah, pertama kita dinobatkan sebagai saudara yang dirindukannya. Yang kedua, pahala yang kita dapatkan dari setiap amal kita, asal kita sabar dan istiqomah dari fitnah Duhaimah ini, pahala kita adalah 50 kali lipat pahala amalan para sahabat di amalan yang sama yang kita kerjakan. Masya Allah. Ya, yang ketiga kita mendapatkan tuba nanti pada hari kiamat. Itu tempat yang paling istimewa di dalam surga. Masya Allah. Walaupun keimanan kita nih nggak secanggih sahabat itu. Itu yang mungkin harus kita evaluasi diri kita. Iya, benar-benar. Termasuk yang ngomong sendiri sekarang ini nggak pede gitu. Makanya, tapi Masya Allah ya, ibaratnya kita nggak pernah ketemu, belum pernah ketemu, tapi beliau udah anggap kita saudara gitu. Ya Allah. Bayangin. Mestinya kita ini tambah semangat gitu. Kalau mungkin dengan kemampuan dan juga ilmu yang segini-segini aja, sedikit-sedikit ini aja dianggap saudara, guys. Berarti kitanya jangan ragu untuk kemudian berada di jalannya Nabi. Betul. Nah, itu dari fitnah Duhaimah ini ada impactnya apa di zaman itu, Bu ya? Baik. Jadi fitnah Duhaimah ini, Mas Ari, bukan makin mengendur ya, tapi makin mengencang. Makin lama tuh makin kuat. Ya, puncaknya adalah peperangan seperti Palestina sekarang. Dan apa yang menimpa Palestina sekarang ini, Mas Ari, ini akan merambah ke seluruh negeri Arab. Ketika Palestina sudah terbebas dari ikatan perang ini, Arab lagi yang mengalami hal yang sama. Kemudian dari Arab meluas sampai ke Asia Utara, sampai ke Asia Tenggara, sampai kepada Indonesia. Kita kena juga. Jadi apa yang dialami oleh Palestina hari ini adalah miniatur yang akan dialami oleh seluruh dunia. Tapi yang paling parah nanti adalah Arab. Itu semuanya ada hadis Nabi yang memandunya. Tapi separah Palestina apa enggak? Kakak beradik lah. Berat juga deh. Maksudnya di Indonesia? Enggak, insya Allah tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Indonesia masih memiliki daya tahan ya, daya tahan. Pertama, kita biasa menderita. Ya. Yang kedua, kita punya alam yang bisa untuk survive. Ya, sepahit apa kelangkaan pangan segala macamnya, kita bisa bercocok tanam. Ya, di embargo masih hidup lah kita. Masih hidup kita, insya Allah. Laut kita juga begitu luas, kita bisa menangkap ikan dan sebagainya lah. Ya, kemudian kekayaan alam kita nih, Masya Allah. Intinya sepahit apa keadaan Indonesia, tidak sepahit nanti Arab. Justru Arab yang. Tapi Indonesia walaupun begitu tetap pahit, Mas Ari. Di mana tak pahitnya? Bencana-bencana alam yang mengerikan. Kita ini negeri yang penuh dengan kawasan yang gunung-gunung meletus gunung-gunung merapi. Vulkanik. Ya, vulkanik. Kita kan dalam ring apa namanya itu? Ring of Fire. Ya, ring of Fire. Kita di kawasan ini jalurnya Ring of Fire. Nah, potensi kita untuk gempa itu sangat potensial. Apalagi yang terbaru sekarang, untuk pertama sekali ada kekuatan angin yang mirip tornado kemarin di Ranca Ekek ya. Ranca Ekek sampai ke Sumedang dan lain-lainnya itu pertama sekali, first ya, dengan kecepatan 70 km per jam itu sudah mengawali. Seandainya itu benar adalah tornado, berarti ini pertama kali. Tapi setidaknya yang seperti ini di Indonesia sudah mulai bermunculan. Likuifaksi, tsunami, gempa-gempa, gunung meletus dan sebagainya. Maknanya ini akan menjadi berat. Ditambah lagi penguasa yang sibuk berebutan kekuasaan, bahkan mungkin nanti sampai ke tingkat mereka harus berdarah-darah demi perebutan kekuasaan ini. Jadi rakyat makin nggak keurus. Bencana-bencana di mana-mana, orang kelaparan di mana-mana, makin nggak bisa ada yang memperhatikan lagi. Urusannya udah masalah itu soalnya. Masalah kekuasaan. Itu dia. Kalau sampai terjadi konflik misalnya di Indonesia. Ini ya, tapi naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah ya Allah. Enggak terjadi. Kalau sampai terjadi nih, misalnya ada konflik di Indonesia, apakah itu bagian dari apa pola yang tadi antum bilang bahwa awalnya terjadi di Palestina? Gitu. Kemudian nanti akan merambah ke bagian negara karena kena konflik. Apakah itu bagiannya sudah atau emang itu terjadi aja gitu?